PPKM dari sudut pandang pengusaha. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Sarman. Selamat pagi, ya. Mas Piki. Salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat dan semangat selalu untuk kita, Pak, ya. Optimis terus walaupun pandemi COVID-19 ini kita lagi ada di kondisi yang kemudian cukup challenging. Ya, kita harus selalu optimis di tengah kegalauan dunia usaha saat ini. Betul. Sempat menyampaikan kritikan terkait dengan penerapan PPKM, Pak Sarman. Kemudian itu juga evaluasinya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, PPKM tidak efektif untuk menekan kasus positif COVID-19. Sejauh ini yang dirasakan oleh teman-teman pengusaha dampaknya seperti apa, Pak Sarman? Ya, kalau kami kan dari dunia usaha, dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya kan tidak menginginkan adanya PPKM ini. Karena akan sangat menurunkan lagi berbagai aktivitas ekonomi dan usaha. Tapi karena ini merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bagi kami juga sangat strategis dalam rangka untuk menekan laju penularan daripada COVID-19 ini, kami dunia usaha pasti juga akan mendukung dan menerima. Tapi dengan catatan bahwasanya efektivitas daripada program ini atau kebijakan ini dapat kita rasakan, yaitu apa yang menjadi tujuan pemerintah, mampu mengendalikan dan menurunkan laju daripada penyebaran virus corona ini. Sekalipun kami pengusaha merasakan dampaknya yang luar biasa, yaitu omsetnya yang semakin menurun. Tapi memang dalam kenyataannya bahwa kita lihat sendiri hampir 2 minggu dan ini adalah merupakan kebijakan yang kedua ya diperpanjangnya PPKM ini, ternyata memang tidak begitu signifikan efektivitasnya. Dan Bapak Presiden Pak Jokowi juga merasakan hal yang sama gitu. Nah, dalam hal ini memang bagi kami pengusaha harus ada suatu metode atau formula yang pas ya, sehingga memang kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini betul-betul kita rasakan efektivitasnya. Misalnya dalam hal penegakan disiplin masyarakat kita. Nah, ini kan masih belum kita rasakan kekuatannya di lapangan. Artinya bahwa masih lemah gitu. Nah, sehingga kita lihat hasilnya tidak signifikan. Nah, jadi memang ini perlu menjadi suatu evaluasi bagi pemerintah. Karena bagaimanapun kalau dibikin suatu kebijakan tanpa adanya suatu penegakan sanksi kepada masyarakat kita, saya takutnya ini juga tidak akan efektif gitu loh. Nah, jadi lagi-lagi kami pengusaha yang harus merasakan dampaknya yang luar biasa di tengah hampir 11 bulan pengusaha-pengusaha kita yang tadinya berharap di awal tahun ini psikologi pengusaha itu sudah sangat-sangat yakin bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan membaik gitu kan, tapi nyatanya di awal tahun ini ya beginilah yang kami rasakan, Mas Wiki gitu. Baik, Pak Sarman, bentuk evaluasinya malah berbentuk PPKM mikro nih. Nah, menurut hemat kami memang begini, bahwa ada wacana untuk melakukan PPKM mikro. Jadi artinya ada suatu kebijakan setiap akhir pekan, Sabtu Minggu itu dilakukan lockdown. Dan itu sudah direspon beberapa pemerintah daerah. Di Jawa Tengah misalnya Pak Gubernur Ganjar Pranowo sudah menyampaikan akan ada gerakan di rumah saja Sabtu Minggu. Di Jakarta wacana ini juga sudah digulirkan oleh Bapak Wakil Gubernur. Ya terus terang, ya bagi pengusaha-pengusaha ya seperti misalnya hotel, restoran, kafe, transportasi, dan berbagai turunannya, ini pasti akan berdampak. Pasti akan berdampak ya, apalagi kalau sampai pelarangan keluar rumah Sabtu Minggu. Karena biasanya ya para teman-teman kita yang bergerak di bidang jasa, Sabtu Minggu itu merupakan hari yang omset mereka ada kenaikan gitu. Karena disitulah hari-hari masyarakat kita mungkin bersantai dengan keluarga, berbelanja dan segala macam. Tapi kalau ini sampai dilarang, ya itu akan semakin memukul omset daripada pelaku usaha. Tapi kalaupun kebijakan itu akan diambil, mau tidak mau pengusaha juga harus menerima
Tapi bagi kami yang tadi itu, tolong dievaluasi dan dikaji efektivitas daripada penerapan PPKM Mikro ini. Sehingga nanti kami dari pengusaha tidak dua kali rugi nih. Ya kan, kami sudah oke, sudah mendukung, tapi nyatanya efektivitasnya juga kita tidak bisa rasakan. Nah ini menurut hemat kami bertumpuk-tumpuk nanti penderitaan dunia usaha ini. Jadi kami sangat berharap kalau misalnya pemerintah harus memperlakukan PPKM Mikro ini, harus dari sisi bagaimana penerapannya di lapangan itu tegas gitu. Oke, sejauh ini kurang tegaskah Pak Sarman? Nah, pertama langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal misalnya kalau nanti PPKM Mikro ini diberlakukan, pertama harus ada sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, melibatkan seluruh perangkat pemerintah sampai ke tingkat RT bila perlu. Kami merasakan awal-awal dulu kita pandemi, ada yang namanya Satgas sampai tingkat RT, tapi sekarang ini tidak efektif lagi gitu loh. Nah, ini harus diberdayakan sampai RT, sampai RW, tingkatannya kelurahan, kecamatan. Ini harus dilibatkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sosialisasi masalah sanksi gitu loh. Sanksi yang tegas kepada masyarakat yang memang nyata-nyata melanggar daripada protokol kesehatan atau melanggar daripada kebijakan ini. Sehingga nanti tidak ada istilah menyatakan bahwa saya tidak tahu gitu kan. Ya kalau memang nyata-nyata sudah tahu tapi melanggar ya harus ada sanksinya. Kalau enggak nanti ini sampai kapan kita seperti ini Mas Uki. Jadi menurut hemat saya ini perlu suatu kajian yang mendalam daripada pemerintah sebelum memperlakukan kebijakan PPKM Mikro ini. Baik. Supaya dunia usaha ini walaupun merasa pahit tapi kita mendukung. Namun demikian dampaknya efektivitasnya dapat kita rasakan karena kami ingin badai ini cepat berlalu. Kami ingin supaya nantinya ya lebih cepat laju penurunan ini kita tekan. Tentu pemerintah juga nanti akan membuat kebijakan yang memperlonggar lagi berbagai aktivitas usaha dan bisnis di tengah-tengah masyarakat kita. Gitu. Baik, artinya dari teman-teman pengusaha sih sangat support sekali jikapun memang PPKM Mikro ini diterapkan dan sudah sangat siap untuk kembali menelan kerugian, tapi yang harus dijamin adalah efektivitasnya dan juga komitmennya di lapangan dan ketegasannya. Betul. Begitu ya. Betul Pak Duki. Jadi istilahnya gini lah, walaupun batin ini menangis ya pengusaha-pengusaha kita, tapi mendukung asal memang bisa mempercepat daripada penyebaran virus corona ini sehingga nantinya kita mempercepat daripada berbagai aktivitas usaha dan bisnis. Nah tentu juga nanti harapan kita bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik. Baik, ada butir-butir pengaturan lah yang tentunya nanti kemudian akan disampaikan oleh pemerintah jika kemudian PPKM Mikro ini diterapkan. Dalam penyusunan itu ada komunikasi dengan teman-teman usaha nggak Pak Sarman? Artinya ada concern-concern yang mungkin sudah disampaikan atau tidak kepada pemerintah jika PPKM Mikro ini diterapkan? Ya, dari sisi kami dari dunia usaha, kami sudah menyampaikan poin-poin itu kepada pemerintah. Ya, tinggal pemerintah merespon, ya kemudian juga bagaimana agar ini tersosialisasi dengan baik, terutama kepada masyarakat misalnya. Contoh, kalau PPKM Mikro ini diberlakukan PPKM ini, tentu kan masyarakat sudah harus berbelanja ketersediaannya untuk Sabtu Minggu ya di antara hari Senin sampai Kamis gitu kan. Jadi sehingga tidak lagi ada alasan di jalanan saya mau berbelanja ini, mau beli kebutuhan ini. Nah, contoh-contoh sosialisasi seperti ini harus disampaikan kepada masyarakat kita jauh-jauh hari gitu. Supaya apa? Supaya memang betul-betul kebijakan ini bisa diketahui oleh semua masyarakat kita. Nah, kemudian yang paling penting Mas Uki adalah bahwa kebijakan ini kalau bisa juga harus betul-betul Jawa Bali ya harus dilaksanakan seluruh wilayah kita. Gitu. Jangan misalnya di Jakarta diberlakukan, takutnya nanti di Bekasi, di Tangerang, di Depok tidak diberlakukan. Jadi ini harus simultan semuanya supaya serentak, supaya kita mampu menekan secara keseluruhan gitu. Karena kita tahu bahwa Jawa Bali ini kan menjadi sentra ekonomi kita. Sehingga nanti kalau ekonomi di Jawa ini katakanlah bisa bergairah kembali, ini akan sangat berdampak terhadap ekonomi nasional. Pak Sarman, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta. Pak Sarman, secara hitung-hitungan, dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari PPKM dan juga PPKM Mikro, mungkin nampaknya akan lebih parah. Tapi hitung-hitungannya seperti apa, Pak Sarman? Jadi gini, PPKM Jawa Bali yang telah diambil selama hampir 2 minggu dan diperpanjang sampai tanggal 8 Februari, ya memang dampaknya sangat-sangat signifikan ya, terutama kepada sektor-sektor yang katakan tadi, yang namanya perdagangan, hotel, restoran, kafe, yang namanya destinasi wisata, turunannya UKM di sana itu sangat-sangat dahsyat sekali gitu loh. Apalagi ini hampir 1 bulan lebih kan ya. Karena kenapa? Pertama ya, kalau kita tahu Jawa ini menjadi sentra daripada pertumbuhan ekonomi kita. 55% penduduk nasional itu ada di Jawa. Kemudian 60% PDB nasional kita disumbang juga dari Pulau Jawa. Nah, kemudian hampir 60,74% ya, atau sekitar 16,2 juta usaha atau perusahaan itu ada di Pulau Jawa. Kemudian kalau kita lagi ya, itu tadi berdasarkan sensus ekonomi tahun 2016 ya. Kemudian kalau kita sisi tenaga kerja, hampir 46,6 juta orang atau sekitar 63,8% dari angkatan kerja kita ada di Pulau Jawa. Artinya memang bahwa ekonomi di Pulau Jawa ini itu sangat-sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Ketika pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa ini katakanlah terganggu dengan kondisi saat ini, itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Makanya waktu itu Mas Sugi, saya katakan kepada pemerintah, selama pemberlakukan PPKM ini, pemerintah harus menjamin bagaimana agar daya beli masyarakat kita akan konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa itu harus tetap terjaga. Gitu. Apalagi kita tahu bahwa target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021, pemerintah memberikan target sekitar 4,5 sampai ke 5,5%. Nah, berarti kan harus ada semacam pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2021 ini harus positif gitu kan ya. Nah, ini tulang punggungnya ada di Pulau Jawa gitu. Nah, jadi artinya bahwa kalau misalnya efektivitas daripada PPKM di Jawa Bali ini ternyata juga tidak mampu menekan laju ini dan ini makin berkepanjangan, ya kita sangat khawatir bahwa nanti pertumbuhan ekonomi kita nasional 2021 ini akan tidak tercapai. Ya, Pak Sarman, sangat singkat mengenai time frame penerapan PPKM Mikro tadi seperti disampaikan oleh Pak David Sumual, bahwa sebisa mungkin jika memang akan dilakukan penerapan pembatasan kegiatan sebisa mungkin tidak memanjang ke kuartal 2 tahun 2021 karena kita ada momen-momen yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal 2. Anda seperti apa concern-nya? Singkat Pak Sarman. Ya, harapan kami begini, memang di kuartal kedua itu ada momen kita ya, kita akan memulai bulan puasa dan juga Lebaran. Kemudian sebenarnya Februari ini juga ada momentum juga, yaitu Imlek. Biasanya juga transaksi perdagangan kita juga sungguh bagus kan. Tapi karena dengan adanya PPKM ini, ya tentu ini akan sangat dibatasi gitu. Pasti tidak memiliki dampak. Nah, harapan kami memang betul bagaimana agar penerapan PPKM Mikro ya yang akan nanti mungkin kebijakan diambil oleh pemerintah, pastikan bahwa efektivitasnya itu kita rasakan. Baik. Pastikan bahwa dengan kebijakan itu penyebaran virus corona ini mampu dikendalikan dan diturunkan. Itu yang paling penting. Sehingga apa? Sehingga nanti pemerintah mampu mengevaluasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih longgar lagi. Pergerakan manusia semakin bebas, kemudian juga berbagai aktivitas perdagangan usaha kita semakin normal, sehingga itu akan bisa mampu mendongkrak daripada pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama nantinya. Jadi itu yang merupakan harapan kami dari dunia usaha. Yang saya katakan tadi, terasa pun pahit, walaupun akan menurunkan daripada omset kami di dunia usaha, tapi kalau memang ini merupakan suatu jalan yang harus kita tempuh untuk mempercepat daripada penurunan COVID ini, kita akan dukung. Tapi harus dijamin oleh pemerintah bahwa ini harus efektif gitu. Komitmen dan ketegasannya di lapangan itu yang paling penting dan jadi kunci. Pak Sarman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, semangat selalu Pak Sarman untuk teman-teman di dunia usaha. Salam sukses dan salam